Halo, selamat datang kembali lagi bersama saya Farid Surya di Codecast, Happy Coding and Sharing. Sekarang saya akan coba untuk studi kasus pengembangan API menggunakan kode Igniter 4. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan satu desain API lengkap dengan database ya, desain database, kemudian ada API point. Nah, API point ini kita pakai 3 entitas ya. Entitasnya adalah users, kemudian ada portfolio, kemudian ada artikel. Nah, kita akan bikin ini sesuai dengan desain API points yang sudah saya tentukan sebelumnya. Nah, untuk membangun API point ini kita pakai kode Igniter 4 yang akan saya demonstrasikan langsung di hosting. Yang pertama, siapkan dulu server. Kalian bisa pakai XAMPP atau hosting yang running di internet gitu ya. Nah, sebelumnya saya punya hosting begini ya, file manager. Nah, saya punya my API subdomain ada di sini, my API ruangekspresi.id. Nah, ini dia subdomain saya. Nah, yang pertama sebelum kita melakukan instalasi sesuai dengan yang sudah saya tulis di sini ya, teman-teman bisa baca sendiri di sini ya kan, instalasi kode Igniter 4, persyaratan sistemnya dan lain sebagainya. Kita harus memastikan persyaratan sistemnya itu memadai untuk kode Igniter 4. Intinya apa? Intinya adalah PHP versi 7.4 minimum. Nah, kita cek dulu ya. Di sini versi PHP-nya itu berapa? Caranya gimana? Bikin di sini ya, bikin file. Misalnya PHP info begitu, PHP info.php. Ini harus dilakukan karena PHP info ini atau versi PHP ini adalah required. Jadi itu harus memenuhi syarat kalau kita pengen bikin aplikasi menggunakan kode Igniter 4 ya. PHP info, kita panggil function PHP infonya. Oke ya, kita coba PHP info.php slash ini sudah ada filenya. Oke, versinya ada di 7.2 ya, ada di 7.2. Nah, ini belum memenuhi syarat karena yang diminta oleh kode Igniter 4 itu adalah versi 7.4 minimum. Oke ya. Jadi kita harus ubah dulu versi PHP-nya menjadi 7.4 minimum. Saya akan pakai 7.8 ya. Oke. Untuk melakukan pengaturan versi PHP di hosting itu adalah dengan cara multi PHP manager. Kita coba ya di multi PHP manager, kita pilih yang my API, kita pilih yang versi 8 aja ya, 8.0. Kita coba ya, berubah atau belum. Oke, ini versinya udah 8.0. Yang kedua, kita coba untuk melakukan instalasi ya. Instalasi persyaratan sistemnya udah. Instalasi menggunakan Composer itu kalau kita install di lokal ya, di hosting atau di XAMPP, maka kita bisa melakukan instalasi secara manual. Ini ya, secara manual itu artinya kita melakukan download kemudian upload ke server yang kita punya. Oke. Kita coba dulu ya, kode Igniter download versi 4 ini ya, versi 4. Kita akan coba versi 4. Kita masukkan di sini, di upload, kemudian select file kode Igniter 4. Ini 4.2, kita coba, semoga berhasil. Kalau tidak berhasil maka kita akan ganti dengan 4.19. Ekstrak ya. Oke, kita close saja. Ini kita hapus saja ya, kita delete. Oke, kita hapus. Ini kita move ke root folder ya. Ini kan masih di root foldernya ini file kode Igniternya masih di dalam subfolder, sehingga kita akan move dulu, pindahkan dulu dari dalam sini keluar gitu ya. Gimana caranya? Kita klik di sini, terus kita tekan shift ya, tekan shift button. Ini sudah terpilih semuanya. Kemudian kita pilih move ya, kita hapus sehingga yang tersisa hanya my API. My API itu adalah root folder dari subdomain yang saya punya. Oke ya.
Folder ini tadi sudah tidak isi lagi, kita hapus saja, skip, trace permanently delete. Oke ya, kita coba ya. Kita coba di subdomain kita myapi.expressy.id. Oke ya. Tampilan pertamanya adalah begini ya. Untuk mencobanya kita pilih public. Oke ya, kalau public ini sudah muncul CodeIgniter begini, berarti instalasinya udah beres. Persoalan kedua adalah kita harus mengakses public begini ya, untuk melakukan atau untuk mengakses aplikasi CodeIgniter yang kita bangun. Nah, kita pengennya public ini hilang ya, langsung mengakses ke halaman utama yang kita punya gitu ya. Caranya gimana? Caranya cukup mudah. Caranya hanya dengan public begini ya. Ini di move ya, di copy. Ini di move aja gini. Nah, gini aja, copy. Ini di move ke folder atasnya, ke MyAPI. Ya, move. Oke. Pertama itu. Yang kedua, kita melakukan editing di PHP index.php. Index.php adalah file yang tadinya berada di folder public. Sekarang sudah kita pindah ke folder root. Nah, sekarang kita akan edit dulu index.php-nya. Oke, editnya ada di sini. Editnya ada di app ini ya. Karena tadi adalah mengakses ke app, karena dia berada di folder public, maka dia harus keluar dulu baru mengakses ke folder app. Karena sekarang dia sudah berada di root folder, posisinya sama dengan folder app, maka ini tidak perlu lagi dan kita hapus ya. Kita hapus, jadi langsung mengakses ke app config head.php ya. Kita simpan, kita coba dulu, reload, kita keluarkan dulu config bootnya ya, productionnya kita edit jadi 1, ini jadi true. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan error yang kita punya. Ini masih ada error yang versi 4.2 ya. 4.2 ini kelihatannya masih ada error. Kita coba yang versi 4.19. Kita upload lagi ya. Kita upload yang versi 4.1.9. Apakah dengan cara yang sama akan bermasalah juga di 4.1 ya. 4.19. Kita move lagi ke atas. Kita cek dulu. Oke, public. Oh, kembali lagi ya ternyata ini. Ini versinya kayak ternyata kembali lagi itu. Oke, kita eksekusi lagi yang versi 8. Ya, kita eksekusi lagi. Kita coba beres ya. Versinya tadi menghapus file, versinya dia berubah lagi. Oke ya. Dengan cara yang sama, yang public ini kita move ke root folder. Oke ya, dengan cara yang sama. Oke, pertama itu, kemudian yang index.php kita edit menjadi langsung ke app. Oke ya, bagian ini kita langsung ke app, kita save, publiknya kita hapus, kembali lagi ya, kembali lagi ke 7234. Oh, jadi permasalahan yang tadi itu sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa, cuma dia kembali lagi ke versi sebelumnya, versi globalnya, versi 7. Sebenarnya bisa yang 7 titik versi 4.2 sebenarnya bisa. Oke, versi 4.2 sebenarnya bisa dengan cara yang tadi. Kita tadi lupa untuk membuat ininya ya, membuat versinya itu menjadi versi PHP-nya ke 8 lagi. Ternyata tadi memindahkan file yang ada di public itu dia mengubah versi PHP yang ada di hosting. Oke ya. Oke, ini beres. Instalasinya beres. Yang berikutnya kita akan setting dulu ya. Kita akan setting dulu API points. Oke ya, kita lihat dulu di sini. Desain API point yang kita punya itu ada apa saja. Di sini ada users, menampilkan data semua pengguna. API point-nya adalah users, begitu ya. Kemudian responnya adalah begini. Oke, kita bikin berarti ya, karena ini adalah users, ya, users. Entity-nya adalah users.
maka kita akan bikin sebuah kelas di controller. Nah, gimana caranya masuk ke app ya, controllers. Kita bikin satu file di sini adalah users.php. Oke, gini ya. Nah, berikutnya kita baca dokumentasi, ada di controller, routing, ada di RESTful, ada di sini. Nah, ini ya, resource controller, kita copy, kita akan copy semuanya aja. Oke, kita masuk ke index, bukan index ya, kita masuk ke users. Oke, kita masuk ke users, kita edit. Nah, oke ya, kita ganti dengan users. Ini kita hapus ya, indeksnya ini kita hapus, kemudian returnnya respond get all user. Nah, kita save ya, kita save, kita coba dulu. API points-nya adalah users, berarti dia gini ya, index.php users. Oke ya, get all user. Nah, gimana caranya menentukan API point yang seperti ini? Video sebelumnya sudah saya bahas juga tentang router ya, tentang router. Nah, di dalam membuat API point ini, dokumen apa yang perlu kita siapkan dan perlu kita cermati? Yang pertama, yang paling penting itu adalah di desain database. Nah, jadi di sini di desain database, kalau kita pakai kelas diagram ya, ini pakai kelas diagram, di sini sudah ditentukan users, nama entitasnya users, kemudian ini atribut-atributnya, ada apa saja atribut di dalam kelas user itu, kemudian di sini ada method. Nah, ini yang paling penting ya. Ini get all user, get user by ID, update user, create user, ada delete user. Nah, ini namanya method ya. Kalau ini namanya atribut, yang ini adalah nama kelas ya. Jadi gimana cara mengkonversinya? Mengkonversinya adalah kita, ini nama kelas berarti kita bikin kelasnya dulu ya. Ini sudah kelas, ini nama kelas, ini users. Nah, di sini kita tulis sesuai dengan dokumentasi yang ada di sini. Metodenya, metode kalau di pemrograman itu akan menjadi function ya. Jadi ini adalah kelas, ini adalah metode. Metode itu sama dengan function. Jadi kita harus bikin nama functionnya sama seperti yang sudah didesain. Misalnya get all user ya, get all user. Ya udah, kita tuliskan apa adanya di sini, get all user. Oke ya, berarti ini kita bikin public function ya kan, get all user. Oke, terus apa lagi di sini? Ada apa lagi ya? Get user by ID. Oke, kita copy aja, get user by ID, public ya kan, function get user by ID. Oke, dan seterusnya ya. Nah, function-functionnya udah beres semuanya sekarang. Oke ya. Nah, sekarang yang berikutnya apa yang kita kerjakan? Yang berikutnya kita kerjakan adalah bagian controller, kemudian routes ya. Yang kita kerjakan adalah bagian routes. Routes-nya ini apa? Routes-nya ini adalah untuk menentukan apa namanya, API point. Ya, metodenya apa? Metodenya get ya, sesuai dengan desain yang ada di sini. Nah, ini apa ini? User get, metodenya adalah get, API point-nya adalah users. Oke, berarti kita bikin di routes begini ya, get users ya kan. Nah, ini akan berelasi dengan kelas apa, dengan controller apa ya. Tadi sudah kita bikin controllernya adalah users ya, metodenya adalah get all user. Gini ya. Oh, ini tidak pakai kurang tutup buka begini. Oke,
Berikutnya apa? Berikutnya tadi sudah kita bikin ya. Kita tinggal pindahkan aja di sini. User slash any ya, ini any ini adalah untuk mengisi apa namanya, ID ya. ID berarti get user by ID. Taunya dari mana nih? Taunya adalah dari sini ya. Nih, update user, get user by ID, ya kan? Ada update user, ada create user, ada delete user. Nah, kita tentukan aja seperti halnya yang sudah ditentukan oleh API, design API points-nya. Oke, ini metodenya adalah post, ya kan? Post user, create user. Oke, terus apa lagi? Oke, kita coba ya. Kita coba di mana kita mencobanya. Kita mencobanya pakai Talent API Tester atau pakai API client testing yang lainnya. Nah, begini ya. Ini belum ada. Kita eksekusi. Kosong masih, ya kan? Karena memang belum kita isi ya. Ini coba kita isi dengan this respond all user. Oke, ini ya. Kita save. Kita coba lagi. Nah, ini all user. Kemudian kita cek yang users any. Ini kita ambil datanya ya. Kita ambil datanya, berarti this request query get segmentnya berarti berapa? 3 ya. Users 1202. Nah, gini ya, berarti 2 segmennya adalah 2. Kita keluarkan segmennya ya. Return this response ID ya. Kita pastikan dulu data-datanya berhasil kita ambil. Oke ya, all users begini. Misalnya ID-nya adalah 12, kita cek. Nah, di 12 ya. 12 metodenya get berarti sudah dapat datanya. Oke. Yang berikutnya update user berarti pakainya adalah create user dulu ya. Create user, kita ambil inputnya, input datanya. Pakainya adalah this request, kemudian get var. Oke, ini this return ya. Return this respond. Kita keluarkan dulu ya yang data yang diambil dari user input ya jadinya. Oke, kita keluarkan dulu datanya. Kita coba ya, get user gini, tapi metodenya adalah post. Ini datanya ini dulu ya, datanya seadanya dulu. Oke, lihat ini data inputnya. Ini data inputnya sudah benar ya, sudah benar berarti sudah berhasil diambil oleh API kita. Berarti function kita udah benar ya, yang ini udah benar. Oke, kita save. Nah, sekarang yang update sama ya, seperti create sama. Bedanya nanti dia pakai ID dan satunya tidak pakai ID. Oke, kita coba put. Nah, sama juga ya, begini ya, sama. Kenapa dibedakan? Karena metodenya aja yang berbeda, metode pengiriman datanya yang beda. Kemudian yang delete itu sama dengan ini ya, karena delete itu berdasarkan ID ya, delete itu berdasarkan ID, makanya harus ada parameter ID di segmen kedua. Kita pakainya segmen, metodenya adalah delete. Ini metodenya adalah delete user
1 misalnya, berarti dia delete ID user 1. Oke, 1. Oke, beres semuanya. Jadi API points kita sudah beres. Sekarang kita akan melakukan eksekusi dari users itu sesuai dengan data yang ada di sini. Jadi responnya dia ada ID, name, moto, avatar, dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat dulu desain database-nya itu kayak apa. Desain database-nya kayak ini, kayak seperti ini ya. User ada ID, name, moto, IG URL, GitHub URL, YT URL, dan avatar URL. Berarti berikutnya adalah kita bikin database. Oke ya, kita bikin database. Database itu ada di phpMyAdmin, ya kan? Kelihatannya kemarin udah saya bikin ya, MyAPI begini. Nah, ini udah saya bikin, tapi masih portofolio. Kita bikin yang user. Kita bikin baru kolom tabel baru, namanya users. Di sini ada ID 255, ada kurang 2 kolom lagi, kita tambahin, simpan. Oke, nah ini dia, ini database-nya sudah ada. Nah, kalau database-nya sudah ada, kita baru menentukan API points. Oke ya, kita baru menentukan API points, kemudian terhubung, API points itu terhubung dengan sebuah kelas di dalam controller yang kita namakan dengan user. Nah, kita perlu jembatan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu model untuk mengakses database yang tadi sudah kita buat. Nah, berarti berikutnya kita bikin sebuah model di sini ya, yang kita namakan dengan model user model.php. Oke, user model.php kita edit ya, kita desain modelnya. Gimana caranya? Caranya adalah modeling data, saya agak lupa ya sebenarnya ininya, using coordinator model, struktur di model itu. Nah, ini yang komplit ya, yang komplit ini kita copy aja, kita masukkan di user model. Nah, di sini user model. User model namanya udah sama, tabelnya udah sama, users, auto increment true. Ini kita hapus saja. Ya, ini kita hapus. Yang kita sisakan adalah yang low. Jadi ada name, ada moto gitu ya. Kemudian ada lagi apa? IG URL, ada lagi GitHub URL, ada lagi YT URL, ada lagi avatar URL. Oke, ini yang diizinkan. Oke ya, dah sepertinya cukup ini saja ya, sebenarnya cukup ini. Kita hubungkan ya, seperti video sebelumnya. Kalau mau pengen detailnya, tonton lagi video sebelumnya. Kita perlu hubungkan di sini. Oke ya, saya pakai konstruktor aja di sini. Saya agak lupa nulis konstruktor di PHP kayak gimana. Konstruktor PHP ya. Konstruktor PHP biar tidak nulis berkali-kali. Di sini kita bikin konstruktor. Oke ya. Oke, ini kita hapus. Ini kita tulis dengan user model. Kita panggil use app model user model. Oke ya. Di sini kita definisikan new user model. Oke, nah berarti kita akses user modelnya pakai variabel user model. Kita akan di sini dulu ya kan, data ya kan, karena get all user berarti this user model find all. Oke, di sini tinggal kita tulis data, kita simpen, kita coba ya, kita pakai get, pakai users,
Kita coba ya, ini tidak ada. Kita coba create data dulu, tambahkan data. Name-nya jelajahi, datanya sudah ada, kita tes lagi. Whoops, keluar error. Kita buka dulu lognya. Nah, ini dia log. Kita view aja ya. Oh, error connecting database, access for localhost tidak bisa. Berarti tadi kita belum setting database-nya ya. Nah, ini dia. Saya agak lupa usernya yang mana. API current usernya kita delete aja dulu ya, current user ya, kita bikin lagi. Delete user, go back. Kalau DB-nya sudah ada, ya database-nya sudah ada, ini my API. Usernya kita bikin baru, ya my API. Oke, pakai password generator saja. Nah ini ya, saya copy aja generate password. Oh sorry, copy, close. Saya copy di sini. Copy di sini ya, create user. Nah udah, passwordnya tadi udah. Sekarang kita kasih privilege dulu ya. Jadi privilege itu adalah untuk memberikan hak kepada user ke database tertentu. Nah, user my API mengakses database my API. Oke ya, kita all privilege, kita kasih hak semuanya untuk user itu ke akses database-nya. Make change. Oke, udah ya. Udah dikasih akses. Passwordnya tadi mumpung belum hilang, kita setting. Ada di ada di my di apps config, ada di database. Oke, kita kasih di sini username-nya, password-nya. Oke, kita paste password-nya di sini. Nah, baru kita cek username-nya. Ya, username-nya itu adalah ini ya. Nah, ini tadi username-nya. Kita copy di sini username-nya. Nah, database-nya apa? Database-nya juga kita copy tadi. Nama database-nya. Oke, nama database-nya sip. Nah, udah beres. Kita cek ya. Kita cek lagi. Nah, ini dia. Apakah kita cek dulu apakah sudah sesuai dengan desain API point yang kita punya. Ini ada ID, ada moto. Ini ya, kita cek dulu ID, name, moto. Kita keluarin aja ini. Oke. Nah, kita keluarkan. Oke, ya kita bandingkan. Ini ada ID, ada name, ada moto, ada IG URL, ada FB. Oh, ini diminta FB URL juga nih. GH URL, YT URL, avatar URL. Berarti yang kurang adalah FB URL. Kita tambahin ya. Kita tambahin di structure sini. Setelah IG, kita buat satu lagi. FB URL, tipenya adalah varchar 255. Simpen. Oke, kita tes lagi ya. Kita tes yang tadi. FB URL, GH URL, udah beres ya. Nah, ini udah sama. Ini sudah array, kemudian ini objek. Sudah sama dengan yang kita punya ya. Ini array, ini objek. Oke, beres ya. Oke, udah beres.
satu user, satu API point, ini udah beres. Kita geser ke API point yang lain, yaitu menampilkan data pengguna dengan ID tertentu. Users ID berarti ada di sini ya. Ada di users ID, berarti get user by ID. Oke, berarti datanya yang mana? Ya, datanya yang mana? Pakainya adalah find, ya. Ini ganti dengan ID. Yang kita keluarkan adalah data. Nah, itu ya, jadi sudah sangat enak sebenarnya di Coordinator 4 untuk bikin API. Kita coba ya. User 1, ini 1, kita cek. Nah, ID, name, moto, bla bla bla, bentuknya objek. Ya, bentuknya objek. ID, name, bla 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 sampai avatar URL, bentuknya objek. API point-nya udah sama. Oke, beres ya. Sekarang yang menambahkan data pengguna berarti pakainya post. Oke ya, pakai post. Sama saja di sini. Create user di sini, inputnya sudah ada. Respond. Ini pakainya this. Oh, ini pakainya sama juga dengan ini ya, user model. Tapi bukan find. Yang dipakai adalah save. Datanya mana? Datanya adalah input. Yang kita keluarkan adalah rest-nya. Jadi dia keluar true kalau dia berhasil menyimpan data. Kita coba di sini. Nah, kita coba di sini. Kita pakai data ini ya. Copy. Kita pakai post. API point-nya adalah users. Nah, ID-nya tidak diminta, ya kan? Ini misalnya Ronaldo. Hidup adalah sepak bola. Oke, gitu ya. Misalnya begitu, kita tes post. Ini metodenya post, API point-nya udah users, datanya seperti ini, seperti yang diminta. Ini, ini ya. Ini data, responnya true. Kalau dia benar, kalau dia berhasil menyimpan. Kita coba ya. Responnya adalah true, dia berhasil menyimpan. Kita cek di database. Oke, Ronaldo, hidup adalah sepak bola dan lain sebagainya, berhasil. Oke ya, berarti menambahkan data pengguna sudah beres, ya kan? Ini udah beres. Sekarang edit data pengguna pakai put user. Di sini ada ID-nya. Oke. Put data pengguna itu sebenarnya ya sama dengan seperti yang di video sudah saya sampaikan, itu seperti create user tapi di dalamnya ada primary ID, primary key. Ya, jadi di sini update user cukup begini aja sebenarnya. Ya, sama seperti save. Ya kan? Sama seperti save. Kita coba aja. Kita coba ya. Nah, ini dia. Pakainya adalah put, ya kan, users. Dia ID-nya 2 ya, tadi yang terakhir ya. ID-nya 2, kita update di IG URL-nya. https:/instagram.com Ronaldo. Nah, gitu ya. Kita cek. Nah, ini true ya, true. Ini metodenya adalah put, tadi metodenya adalah create. Kita coba di sini datanya. Ini harusnya di IG URL ya. IG URL harusnya dia berubah. Mungkin ada kesalahan ya. Coba kita pakai update ya. Kita coba pakai update. Apakah bisa atau tidak? Ini save. Ini pakai update.
ya kan? Update ID, kita pakai ID ya, kemudian input. Berarti kita harus ambil ID dari segmen ya, berarti kita harus ambil ID dari segmennya 2, datanya input dan seterusnya. Berarti ID-nya tidak masuk sini, ya kan? ID-nya adalah masuk ke sini, pakainya put, metodenya. Oke, kita coba 404. Oh, berarti di ininya ya belum kita atur. API point-nya ada perubahan sedikit di routes. Berarti update user di sini ada any. Ya, gitu ya. Tipe URL-nya begitu. Kita coba lagi di sini. Oke, true ya. True. Tapi kita pastikan datanya sudah terupdate. Nah, ya ini dia. Oke ya, jadi kalau metodenya adalah put, maka dia harus pakai update, tidak bisa pakai save. Nah, sudah sebegitu rapi ya di CodeIgniter 4 itu sebenarnya. Oke, begitu. Kemudian yang terakhir adalah delete. Delete itu respon, pakainya this, user model, ya kan, delete ID. Nah, gini, ya kan, ini pakai res. Oke, berarti dia menghapus data dengan ID segmen 2. Oke ya, kita tes lagi di sini. Metodenya adalah delete, ya kan, usernya 2. Kita tes true. Kita tes di sini harusnya sudah terhapus ya Ronaldo. Nah ya bener ya, ini sudah terhapus. Oke, berarti sudah beres semuanya dari sampai ke delete data. Nah, itu dia cara untuk membuat sebuah API point ya. Demonstrasinya begitu untuk 4 metode yang berbeda. Jadi di sini sudah masih ada portofolio. Ini sudah saya desainkan, silahkan jadi latihan. Sama artikel itu sudah saya bikin juga, termasuk desain database-nya. Ini ya, ini sudah saya berikan juga. Oke, itu dia tutorial dari saya untuk demonstrasi dan studi kasus pembuatan API menggunakan CodeIgniter 4 dengan desain API points yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe channel saya, tetap tonton, tetap tunggu update dari saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.